Pemirsa PKS TV, kali ini saya berada di Grand Launching Sekolah Etik Indonesia yang diselenggarakan oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta. Acara pembukaan Grand Launching Sekolah Etik Indonesia dibuka dengan arahan dari Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Al-Jufri, serta sambutan dari Presiden PKS Ahmad Syaihu dan juga sambutan dari Ketua Dewan Syariah Pusat Kiai Haji Surahman Hidayat. Acara pembukaan Grand Launching Sekolah Etik Indonesia juga diisi oleh kuliah umum yang disampaikan oleh Profesor Dr. Jimli Asidiki. Baik, untuk mengetahui lebih jelas terkait Sekolah Etik Indonesia, di samping saya sudah ada Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Ustadz Kiai Haji Surahman Hidayat. Assalamualaikum Ustadz, bisa dijelaskan terkait Sekolah Etik Indonesia ini Ustadz? Ya, ini perintah dari ADART PKS. Ya, dalam pengembangan struktural itu Dewan Syariah di pusat, lalu DSW di wilayah, dan asalnya DSD tapi dirubah jadi DED, Dewan Etik Daerah. Ya, nah itu tentu saja barang baru, ya harus kita bekali secara konsepsional secara ini apa. Nah, karena barang baru ini kan DED ini struktur baru, ya tentu kita baca-baca ini ternyata bukan soal etika tapi etik, ya. Etik itu mencakup akhlak, ya, atau moral, dan ya adab tadi kan, adab, tata krama. Jadi udah judulnya bukan etika, sekolah etika, jadi sekolah etik. Ya, saya komunikasikan dengan Gubernur Lemhanas waktu itu, karena kalau etik ini sumbernya lebih luas daripada itu syariat, ya. Sebab ada tentu sumber dari filsafat, ya, bangsa, ada sumber dari budaya, ya. Kita diskusikan, setuju tuh, ya. Jadi sekolah etik, Gubernur Lemhanas mau bantu dengan beberapa instruktur, alhamdulillah. Itu asal ceritanya, ya kan. Tentu pesertanya yang utama adalah anggota atau pengurus Dewan DED, Dewan Etik Daerah, sebanyak kabupaten kota. Ratusan udah jelas kan, 540 kali 2 saja kan sudah 1000 sekian kalau mereka ikut semua. Tapi tahap awal tidak ikut semua, ya hanya 500 sekian. DSW juga perlu paham tentang etik ini, kan ini persoalan kita. Apalagi divisi PKS itu kan tampil sebagai Partai Islam Rahmatan lil Alamin. Nah, kalau lil alamin luas, bukan hanya lil muslimin kan, ada perspektif kebangsaan. Jadi untuk seluruh bangsa Indonesia, bahkan ada perspektif kerakyatan dan kemanusiaan, itu berhak untuk mendapatkan layanan. Dan layanan itu tentu saja bukan hukum, ya etika. Nah, itu cocok lah, ya kita komunikasikan, Pak Jimli mendukung. Akhirnya ya walaupun agak mepet waktunya, ya ini harus dibuka, ya. Habib Salim setuju, ya kan, di dalam rapat DPTP ini disetujui, tinggal komunikasi teknis dan lain-lain, silahkan begitu. Ya, alhamdulillah, dukungan pertama dari Lemhanas, dukungan kedua person, ya, Pak Jimli, kemudian tentu juga dukungan dari MUI, ya, wakil ketua umumnya dan ketua bidang pendidikan dan kaderisasi, ya kan, insyaallah jadi instruktur, ya kan. Kita masih komunikasi sebab ada materi tentang etika juang dan bela negara. Ya, dulu ketika Jenderal Sudirman, ya, Pak Dirman itu bahasa itu kan dalam riwayatnya itu syarat etikanya kan, masya Allah kan. Nah, itu ingin kita serap
Jadi bukan hanya kekuatan senjata atau logistik, tapi kekuatan ya akhlak, etika itu. Kita ingin dari Lemhanas tadinya, tapi kata Lemhanas ini yang lebih tepat ya Kementerian Pertahanan Keamanan. Iya, tapi tolonglah ya dibantu. Iya, ya dikomunikasikan. Walaupun sampai sekarang belum tuntas komunikasinya, tapi harapannya insya Allah ya itu kan. Lalu etika bela negara, kita ini sekarang pada tahapan bela negara. Ada berbagai ancaman toh. Ya, apa gitu? Apakah itu oleh lawannya dengan militer, ya fisik, hard power atau soft power. Rupanya tadi dari kuliah Pak Jimli itu kan soft power itu kan, merebut orang itu ya jangan fisiknya tapi simpatinya kan begitu. Itu jadi hal-hal yang menjadi konsideran sekolah ini. Alhamdulillah disambut juga oleh DPP, ya udah kita backup sehingga ya diacarakan ya seperti ini gitu ya, alhamdulillah. Nah, tadi disinggung Ustadz terkait kerjasama dengan pihak eksternal diantaranya Lemhanas dan MUI. Nah, harapan dari menggandeng pihak eksternal itu apa Ustadz bagi peserta Sekolah Etik Indonesia ini? Ya, tentu pertama mengkomunikasikan visi PKS. Ya, PKS ingin menghadirkan Partai Islam Rahmatan lil Alamin. Nah, itu kan. Ya tentu ada instrumennya. Ya diantaranya ya pendidikan ini kan. Ini kan satu instrumen tentang kerahmatan Islam untuk semua. Ya kan. Ya bicara etika itu kan sangat jelas, itu kan untuk semua, milik semua. Nah, ya alhamdulillah karenanya Lemhanas tidak ragu mendukung, ya kan. Walaupun di sana tentu ya mayoritas muslim, tapi ada juga nama-nama non, ya kan. Senang mereka itu kan begitu ya. Sampai berapa? Ada 15 instruktur dari Lemhanas, termasuk gubernurnya sendiri, Pak Letjen Agus Wijoyo. Asalnya mewakilkan gitu. Rupanya ya beliau senang juga ya masuk di list instruktur dari Lemhanas itu. Nah, MUI ya ini saya melalui jalur kedua ya, wakil ketua umum ya juga bagus responnya ya. Beliau ya merekomendasikan kiai yang asalnya mantan ketua umum Al-Irsyad Al-Islamiyah ya, Dr. Kiai Al-Jaidi ya. Nah, sudah kita hubungi, siap, dan sudah diplot di hari Ahad pekan depan gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah itu kan untuk keperluan komunikasi, sehingga ya PKS ini ya milik semua lah begitu kan. Sebelum didukung oleh semua, harapannya ini kan ya kita memberikan ya tema ini kan untuk semua juga begitu kan. Hanya saya pesan kepada sekretariat, tolong ya rekamannya, baik rekaman suara maupun rekaman modul tertulis ya lengkap lah begitu, sehingga bisa nanti dimanfaatkan apakah jadi buku atau untuk gelombang kedua kan. Kalau sudah ada materinya, saya bilang ini seakan-akan TFT lah, training for tenants ya. Kita jadi ya, menseriusi masalah ini agar sekali dibuka ya terus jalan begitu kan. Tahun ini 2021, 2022 lagi, karena persoalan etika ini kan selamanya ada manusia sebagai pribadi, selama manusia dalam institusi ya persoalan etik ya terus kan begitu ya. Itu. Baik, terima kasih Ustadz Surahman Hidayat selaku Ketua Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Demikian peserta PKS TV penjelasan dari Ustadz Kiai Haji Surahman Hidayat tentang penjelasan Sekolah Etik Indonesia. Dari lokasi Grand Launching Sekolah Etik Indonesia, Arya dan Mutia melaporkan.